Iran dilaporkan sedang mempersiapkan persenjataan terbarunya. Persiapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam pemburu jiro. Pemburu. Lelet kan. Waalaikumsalam legowo. Jam 12 sudah. Di NASOP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 sudah ada. Username 178, Masya Allah. Username. Panas lah. Ada hujan kah? Sini belum ada hujan lah. Hampir sebulan sudah. I'm Sarset. Wah, kurau berarti ini. Berarti kah? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Behingesan kada pilak banyak behingesan. Waalaikumsalam Mas Fuati. Masya Allah, tabarakallah. Apa judulnya lah? Setengah jam sempat jadi berjudul. Mau setengah jam ada aja judulnya. Apa judulnya? Pinalain suara guru nih. Ya, ini hidung terpampal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin Hasanah MH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam rezeki. Rampas. Masya Allah. Rampas sih. Rizki rampas. Masya Allah. Guru batakun niat keluar sembahyang. Atau itu pas ketika salam pertama atau kedua. Perlu diketahui lah sarsilah. Seandainya seseorang itu berniat keluar sembahyang di waktu tengah sembahyang, maka hukumnya batal. Lalu pertanyaan sampean, apakah niat keluar sembahyang itu di salam pertama atau di salam kedua? Bagusnya bagi orang awam itu niatnya di salam kedua. Kalau orang yang alim itu bagus di salam pertama. Kenapa?
Karena apabila meniatkan keluar sembahyang itu sebelum kalimat kum, itu batal sembahyangnya. Contoh, assalamu alai, aku keluar sembahyang, kum ya. Nah, itu batal sembahyang pian. Jadi niat keluar sembahyang itu setelah kita mengucapkan assalamu alaikum, aku keluar dari sembahyang. Seperti itu. Karena ada ulama mengatakan niat keluar sembahyang itu wajib. Ada yang mengatakan kada wajib. Karena dikhawatirkan sembahyang orang itu tidak sah apabila dia mengucapkan atau meniatkan keluar sembahyang sebelum mengucap kalimat kum pertama di salam pertama. Paham? Di salam pertama itu lah sebelum dia kum ya, niat keluar sembahyang itu batal hukumnya sembahyang dia. Jadi bagusnya di mana? Bagusnya di salam kedua. Karena salam kedua itu hukumnya sunnah. Seperti itu. Jadi niat keluar sembahyangnya itu di salam kedua yang bagus. Supaya orang itu kada batal sembahyangnya. Understand? Nah itu. Berhati-hati. Makanya ada yang mengatakan makruh meninggalkannya. Karena ada yang mewajibkannya. Guru bila tahu datang diri dari kita apa diri Allah yang menguji kita. Apa tuh maksudnya? Guru bala tu datang dari diri kita apa dari Allah yang menguji kita. Semuanya itu di pandangan ini kan sudah pandangan hakikat. Kalau orang pandangan hakikat itu tidak ada yang datang daripada dirinya. Karena seluruh alam ini, seluruh perbuatan kita ini Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala masbuatilah. Jadi orang pandangan hakikat, walaupun misalnya perbuatannya itu datang daripada dirinya, misalnya balanya itu karena diperbuatnya, asbabnya diperbuatnya, tetap pada hakikatnya itu pandangannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pandangan pada syariatnya, misalnya dia memudaratkan dirinya dengan menampar orang atau menyakiti dirinya, itu namanya dia tidak melakukan secara syariat, secara ikhtiar untuk menghindari itu bala tadi daripada dirinya. Wallahu a'lam. Makasih Guru Aim Sarsid. Langin ke batu hita mang benar supaya manangin gajah. Oh ya kah? Masya Allah. Masya Allah. Apa itu kalimatnya lu? Guru lebih utama mana melayani pembeli atau meninggalkan pas waktu azan sudah masuk? Kalau azan sudah masuk, terutama hari Jumat, azan yang pas waktunya itu haram hukumnya jual beli. Sahkah jual belinya? Sah hukumnya jual belinya, cuma haram perilakunya. Jadi kalau kita misalnya jual beli waktu azan, itu selain daripada Jumat, kalau Jumat haram hukumnya. Itu makruh hukumnya. Kalau kita misalnya kada bisa meninggalkannya, meninggalkan pembeli pas sudah azan. Nah, padahal waktu azan itu disuruh kita aktivitas itu berhenti di waktu itu. Nah, seperti itu. Kalau Jumat itu pas azan, yang pas azannya itu haram hukumnya jual beli. Kalau jual belinya sah saja hukumnya. Inggih. Terserah pian memilihnya. Guru hari ini arba mustamir. Apa amalannya? Membaca Yasin amalannya. Sampai kalimat salam mengkolam merah-merahim baca itu 313 kali. Membaca salawat 1000 kali. Membaca istighfar diperbanyaki. Nah itulah wallahu alam. Arba mustamir. Waalaikumsalam warahmatullahi awil. Anak tahomeng. Ya Allah. Mendengar aja Mas Duda. Oh kalau Allah mau itu, kalau memang ada supaya menangin gajah, ndak usah gin. Kalau memang Yesus ikam tuh ada aja, turun sekarang. Assalamualaikum. Mun kita sembahyang tapi belum minta maaf lawan orang yang kita gibah kayak apa Guru? Itu lain urusannya. Kalau sembahyang itu urusannya adalah rukun dan syaratnya disahkan, hukumnya syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, sah sembahyangnya. Adapun masalah gibah itu masalah kita dengan makhluk. Adapun sembahyang itu masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menentukan syaratnya, menentukan rukunnya, kita kerjakan berhubungan dengan Allah taala sudah pas. Hablum minallahnya, hablum minannasnya pian menggibah orang, minta maaf dengan orangnya. Tidak ada hubungannya dengan sah dan tidak sahnya salat sampian.
Inggih. Hmm. Assalamualaikum guru, 4 batakun. Ada yang menyambat orang sembahyang itu masuk neraka aja. Ya tergantung, kalau sembahyangnya misalnya tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Orang itu kan tidak mengetahui orang ini masuk neraka atau tidak. Hatta orang ahli taat pun dia tidak mengetahui dia itu dengan ketaatannya itu bisa masuk surga kah atau masuk neraka, kan tidak tahu. Karena masuk surga itu adalah dengan rahmatnya Allah Ta'ala, bukan dengan ketaatan seseorang. Tetapi taat itu menunjukkan bahwasanya orang itu di dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Begitu juga orang masuk dalam neraka itu adalah dengan keadilan Tuhan. Bukan berarti di orang itu berbuat baik, berbuat taat. Bisa satu yang dipandang oleh Allah Ta'ala, ada perbuatannya di situ yang menserikatkan Allah Ta'ala sehingga dia itu menjadi orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi taat dan maksiat itu pandangan jahir saja. Sedangkan yang memandang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang berbuat taat tetapi dia dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena mungkin di dalam ketaatannya itu dia mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang itu berbuat maksiat tetapi hatinya senantiasa meminta ampun kepada Allah Ta'ala sehingga dosanya diampuni, dia masuk surga. Jadi tidak bisa kita mencela orang yang sembahyang ini masuk neraka. Tidak bisa. Orang sembahyang pada zahirnya adalah bagus. Jangan kita mencela orang yang sembahyang masuk neraka. Nah, itu nanti amwe Banjarlah itu kajiannya syariat dan hakikat namanya. Kada bisa kita mempunis orang. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biar Amerika, biar Israel superpower mati juga. Mati juga. Akhirnya mati juga. Kita ini kan hidup ini mati yang nanti yang dipertanggungjawabkan oleh Muhammad lah. Ini yang dipertanggungjawabkan. Kalau merasa hebat ya kada apa-apa di dunia ini. Sehebat-hebatnya manusia ini, sepower-powernya manusia ini asalnya kan tidak ada. Hingga hanta Amerika kah, hanta Israel kah, hanta pian kah, mempunyai Superman kah, itu tidak ada artinya nanti setelah napas kita ini tidak ada. Nah setelah itulah baru kita mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Jadi seluruh yang ada yang kita ini merasa kuat, merasa hebat, merasa superpower, merasa lebih daripada orang lain. Akhirnya kan kita ini menua, dan menua itu akan membawa kita kepada kematian. Nah, artinya superpower seapapun selama kita hidup di dunia ini, sekuat apapun kita di dunia ini akan mengalami satu puncak, yaitu di mana kita akan sadar bahwasanya diri kita ini tidak ada artinya di hadapan yang Maha Kuasa. Superpower, orang tidak ada yang hidup di dunia ini kekal. Kullu nafsin zaikatul maut. Semuanya. Amun kita sembahyang mengikut imam lalu bacaan kita ada nang salah. Nah, kayak apa guru? Kada bapak. Amun makmum itu bacaan nang salah kada bapak. Asalkan imamnya itu mukallaf, mumayyiz, mukallaf, dia itu yang menanggung bacaan kita. Berarti itulah. Jadi si makmum itu selama dia bacaannya salah, makmum itu tidak apa-apa. Atau kurang bacaannya tidak apa-apa. Kenapa? Karena ditanggung oleh imam yang mukallaf tadi itu. Nah, kenapa sampean mengatakan harus ada imam mukallaf? Karena ada imam itu mumayyiz. Imam itu anak-anak yang sah jadi imam. Contoh seperti imam itu mumayyiz, belum lagi mukallaf, belum lagi dia balik. Sahkah jadi imam? Sah. Tetapi seandainya salah bacaan kita, imam itu tidak bisa menanggung karena dia bukan mukallaf lagi ketika itu. Ini seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih astaga orang ni inya hakikat aja dipakainya guru kada apa-apa. Ini kita kan berbicara hakikat itu ada hakikat, ada syariat. Jangan dipakai hakikat. Segala yang nampak ini kan syariat. Segala yang nampak ini syariat namanya. Zahir ini adalah syariat. Kada tahu pian ulun duduk ini ulun hati ulun kemana, perasaan ulun kemana, pandangan ulun kemana itu pian kada tahu. Kada tahu karena hakikat itu mainnya dalam. Syariat itu sempurnakan rukun dan syaratnya itu syariat. Rukun dan syaratnya itu diperoleh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disempurnakan.
Hakikat itu tidak bisa diketahui. Amin. Haji Sulaiman, biar kayak apa aja sakitnya mati juga. Assalamualaikum, guru bertakun apa artinya musafahah? Musafahah itu artinya bersalaman barulah. Musafahah, musabakah, musafahah itu bersalaman. Bersalaman itu namanya musafahah, bahasa Arab namanya. Bersalaman. Al-Fakirah. Assalamualaikum guru, mudahan berdapat ulang. Oh iya kan Nur Hayati. Karena ulun tanggal 22 ada di Kiringpangi. Tanggal 22, 28 ada ulun di Kiringpangi. Insya Allah mengisikan di Kiringpangi. Tanggal 26 ada kena ulun di Banjarmasin. Di Banjar Setumat kena ulun. Nah kada mulai kenapa ini? Nah. Terima kasih yang beri gift, Masya Allah. Terima kasih yang hadir. Setiap sembahyang membaca doa surah Nuh ayat 26 dari kada apa-apa lah guru. Kada apa-apa. Ada sahabat tuh ayam sersit lah. Ada yang membaca qul huwallahu ahad aja dalam setiap sembahyang. Ada gawiannya membaca qul huwallahu ahad sampai sahabat itu artinya mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Kenapa? Ini Rasulullah ini kalau sembahyang qul huwallahu terus dibacanya. Kada apa-apa aja Rasulullah. Ini artinya memuji nama-nama Allah Ta'ala. Di Banjar di mana guru? Di Kurau kini. Lelet kayaknya lah. Waalaikumsalam donat buntut. Donat buntut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihatlah. Masya Allah Naswa Engge. Masya Allah, terima kasih Fakir, Masya Allah. Terima kasih Fakir. Masya Allah. Kalau kita tuh tahu rahasia diri kita, perlukah kita musafahah guru? Baharul. Musafahah itu bahagian daripada sanad keilmuan, musalsal hadis namanya. Jadi perlu harus kita. Orang yang alim, orang yang orang-orang yang alim, ulama-ulama itu kan bahagian daripada ilmu zahir. Ilmu zahir itu perlu juga tersambung dengan Rasulullah sanadnya. Ulun mengambil sanad surban misalnya dengan ini, musafahah dengan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu hakikat yang mengajarkan kita itu barulah ada orang mengajarkan ilmu tauhid, ilmu hakikat, mengajarkan musyahadah, itu pun harus tersambung daripada guru kita. Jadi musafahah itu bahagian daripada ilmu zahir yang harus juga tersambung kepada Rasulullah. Adapun batin kita itu hakikat, itu pun harus tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam doa itu kita sebutkan Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ya Allah, berilah ulun ini rezeki anugerah mengikut Nabi zahir, musafahah, bersurban, sembahyang, macam-macam ilmu jahir wiritan, zahiran wa batinan, dan pandangan batin harus mengikut juga dengan Nabi, musahadah Allah. Itu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zahiran wa batinan. Namanya barulah, wah kami ini sudah belajar ilmu hakikat, kada perlu lagi syariat, kada perlu lagi musafahah, kada bisa kayak itu. Orang yang belajar ilmu hakikat itu dia semakin tawadu, semakin merendahkan diri, semakin dia mengingat kepada kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa Rasulullah dia tidak akan terbuka hakikat yang sebenarnya. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Menunjukkan bahwasanya harus melalui Ali dulu sampai kepada Rasulullah. Harus melalui Rasulullah dulu sampai kepada Hadratullah. Dari Ali itulah turun kepada sahabat sampai ke guru kita, sampai ke kita. Seperti itu. Jadi zahirnya harus seperti itu. Lah, jangan mau belajar ilmu hakikat kada perlu lagi syariat. Ndak ada. Itu nol besar nanti. Masya Allah, progres. Makasih, Masya Allah. Thank you, Masya Allah. Donat, Masya Allah.
Ragu-ragu baca Al-Fatihah atau tidaknya, kondisi sudah tasyahud akhir. Bagaimana solusinya guru? Nah, solusi akhir kalau pian yakin pian tambah 1 rakaat. Enggih. Matsen sen solah. Kalau pian yakin aja, nah berarti terusakan aja. Jadi ragu-ragu itu pian harus di dalam kitab Sarasitin, kalau ragu-ragu misalnya tabaca sudah seperti itu. Berarti sah sembahyang pian. Kalau tabaca kada terliwati 1 rukun, nah itu atau pada tahiyat akhir itu harus pian menyatakan kada terbaca, berarti pian berdiri. Berarti yang tidak terbaca itu dihukumkan rakaatnya hilang, tambah 1 rakaat. Assalamualaikum. Nggih. Apa Allah Ta'ala yang bujur? Yang bujur kayak apa? Biar kada kelupaan. Bagus yang disimatkan ini dong. Apa Allah Ta'ala itu seluruh alamnya apa Allah Ta'ala. Mana ada yang tidak ada apa Allah Ta'ala. Ulun bergerak, bibir ulun, lidah ulun bergerak, gigi ulun kelihatan, mata ulun melihat, itu apa Allah Ta'ala. Bukan berarti pian melihatnya misalnya itu adalah penglihatanku. Penglihatan kita ini dilihatkan, berarti apa Allah Ta'ala. Mendengar, didengarkan. Kenapa? Karena seluruh batang tubuh kita ini adalah apalnya Allah Ta'ala. Perbuatannya apal Allah Ta'ala. Seberataan perbuatan Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. La tataharraku zarrah illa biiznillah. Jadi apa yang ada pada diri kita? Melihat kuku. Ingatakan itu apalnya. Kita bersuara, kita mendengar, kita melihat, kita bergerak, kita berdiam, kita merasa, semuanya itu apal Allah Ta'ala. Kenapa? Karena batang tubuh kita ini dari ujung rambut, ujung kaki, luar dan dalam ini semuanya apal Allah Ta'ala. Hatta roh kita itu apal Allah Ta'ala. Jadi supaya kada lupa kayak apa? Amun pian sebijian badang tubuh pian tuh ulun gawi, ulun selimuti dengan selimut perbuatan ulun gerakkan dengan gerakan ulun, mana bisa lupa bagi orang yang mengetahui. Kalau orang yang kada mengetahui, dia kada tahu, lupa terusnya. Nah, itulah bagus menyematkannya, masya Allah. Sobat ke masalah, terima kasih, masya Allah sobat, terima kasih lah. Iya. Assalamualaikum batakun. Supaya pikiran kita ini tenang, dunia kada masuk di hati. Bagus sobat. Supaya pikiran kita ini tenang, di dalam Al-Quran disebutkanlah alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bi dzikrillah aja. Orang itu supaya tenang hatinya yaitu dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika seseorang itu berzikir, itu banyak dia berzikir, sesuatu yang di hati ini dimasukkan zikir. Zikir Allah, 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 Allah. Bahasanya tuh ini air yang keruh, air yang banyak campurannya di dalam hati itu. Nah, dimasukkanlah air yang murni, yaitu zikir tadi, ilallah, 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 ilallah. Keluarlah yang kadar tadi, yang keruh tadi itu. Nah, apabila dipenuhi oleh zikir hatinya tadi itu, baru dia mau tenang. Itulah maksudnya alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketika dia terus berzikir, masuk zikirnya itu yang lain tidak ada lagi, sehingga murni. Airnya itu murni. Nah, kemurnian yang di dalam itu, yang keruhnya tadi keluar, yang keruhnya tadi keluar, murni dia itu. Di dalamnya itu zikir tadi murni. Nah, ketika murninya itu zikir tadi, maka yang dizikiri itu nanti nampak yang dizikiri karena bersih sudah. Makanya zikir itu adalah menghapus kotoran-kotoran, yaitu mengingat sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Jadi ada berzikirnya la ilaha illallah, ada seperti itu, ada Allah, 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 ada yang diam saja zikirnya, yang hatinya itu mengosongkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa tatmainul qulub. Nanti ketika dia berzikir itu, yang dizikiri itu terasa nampak. Disitulah dia itu nanti merasakan tatmainul qulub yang sebenarnya, sampai kepada makam wasil nanti itu baru-baru mutmainah. Itulah nafsul mardiyah namanya, nafsu yang diridai oleh Allah Ta'ala. Nah, diri yang diridai oleh Allah Ta'ala karena tidak ada yang nampak lagi, walaupun dirinya pun tidak nampak selain daripada kullu syai'in khaliqun ila wajhah. Baru itu yang mendapatkan ketenangan yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Disimatkan aja lah, disimatkan. Yang pikir disimatkan juga lah.
Ya, minta penjelasannya guru hakikat daripada surga dan neraka. Kalau berbicara secara hakikat, surga itu adalah ketika bertemunya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika seseorang mencapai ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan ketenangan tadi. Itulah surga di dalam dunia namanya. Kan berbicara hakikat. Nah, ketika orang itu bisa mencapai makam wasil ilallah, itulah surga dunia. Karena kenikmatan dunia itu ketika seseorang wasil dia hilang. Karena yang nampak itu adalah jamalullah, kamalullah. Begitu juga nanti kalau surga kita yang di akhirat itu hilang, akan kenikmatan surga itu seperti apa aja hilang. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertajalli di dalam surga itu. Nah, di dunia ini kita bisa merasakan kenikmatan surga itu mara'ama ujunun sami'at wala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatar fi qalbil basar, yaitu kita ketika terlintasnya atau diberikannya sir, diberikannya nur, diberikannya pintu ma'rifah terbukanya. Nah, itu pian kada bisa merasakan apa yang dirasakan orang ketika mencapai ma'rifat. Itulah surga dunia. Surga dunia itu ketika seseorang dunia. Surga dunia itu ketika seseorang tidak ada yang nampak selain daripada kesempurnaan jamalullah, kamalullah. Neraka, orang itu bisa gelisah. Orang itu bisa cemburu, orang itu bisa hasad, bisa iri, bisa dengki, bisa gelisah, bisa tidak terarah hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah neraka bagi orang di dunia. Allah alam. Secara hakikat, jar guru ulun itu dunia. Orang ini neraka di dunia itu karena dia terhijab dengan Allah taala. Bagi orang yang tidak terhijab, lahumul busra fid dunya wal akhirah. Senang terusnya. Karena di dunia melihat jamalullah, di akhirat pun melihat jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Understand? Bila hendak kenal lawan Tuhan, kenali diri, kenali dulu diri kita. Kayak apa itu guru caranya? Ya, kenali diri kita. Kenali diri kita ini belajar ilmu tauhid dulu, mengenal bahwasanya Allah taala saja yang maujud, Allah taala saja yang kidam, Allah taala saja yang baka. Itu dikenali namanya dengan seperti itu, mengenal diri. Mengenal diri itu dari awalnya adalah belajar tauhid. Man arafa rabbahu faqad arapan nafsahu. Barang siapa mengenal Tuhannya bersifat wujud, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Ini mengenal dirinya berarti dia tidak punya ilmu, tidak punya kudrat, tidak punya iradat, dan seterusnya. Kenal dengan dirinya. Lalu belajar lagi mengamalkan ilmu tauhid itu namanya memusyahadahkan. Menyaksikan pada dirinya ini kenyataan sifat Allah Ta'ala dengan merasamkan sifat 20 tadi itu. Yaitu menyatakan kalau dia bergerak, berarti aku digerakkan. Berarti yang kudrat Allah Ta'ala, bukan aku. Kalau aku berkehendak, Allah Ta'ala yang menghendaki, bukan aku. Nah, itu cara mengamalkannya sifat 20 tadi seperti itu. Supaya kenal benar dengan diri tadi itu. Untuk lebih jelasnya, pian lihati di YouTube ulun, namanya Imti Nurul Mustafa. Nah, di situ ada belajar sifat 20. Bagaimana mensinkronkan belajar sifat 20 itu dengan pengamalannya. Pengamalannya supaya terbuka futuhatnya, terbuka ma'rifatnya, seperti itulah. Lihat di YouTube loh, MT Nur Mustafa Lamandau. Amalkan aja yang ada itu, dasarnya seperti itu. Ya, sematkan. Laki bini bakalahi dalam satu majlis, yang laki bakalahi mengucapkan kita cerai, itu talak berapa? Talak satu. Ini talak satu. Kita cerai aja ya, talak satu. Habis itu seminggu kita cerai, talak dua. Walaupun di dalam masa iddah, talak dua. Kita cerai, talak tiga. Ada bisa lagi, talak tiga itu rujuk. Ada talak rejii, ada namanya talak bayan namanya. Jadi talak satu. Baik si guru sumurai, bolehkah kita berdua? Boleh aja. Justru guru murabi mursyid itu yang bagus, karena guru murabi mursyid itu biasanya dia kadang mengajarkan lagi pakai kitab. Dengan halnya dia mengajarkannya, dengan caranya duduk santai. Itu kalau murabi mursyid itu sudah seperti itu, sudah sepian belajarnya. Karena dia kada perlu lagi, karena muridnya ini sudah paham ilmu fikih, sudah paham ilmu sembahyang, sudah paham, bewiritan sudah diberikan. Nah, tinggal merasamkan ilmunya saja dengan guru itu. Nah, jadi dia biasanya bertanya dengan gurunya, itu murabi mursyid itu seperti itu. Bagus tuh berduaan, berjalankah, berdudukkah dengan guru itu. Dimanapun beliau bisa-bisa membuka sir beliau dengan bertanya, guru kayak ini kayak apa guru?
Guru kayak ini kayak apa mun kayak ini. Bertanya. Sidin biasanya kalau muridnya itu sudah apa namanya, sudah akrab dengan beliau, itu beliau cepat terbuka futuhatnya. Nah, sehingga beliau itu menjelaskan dengan putuh beliau, dengan sir beliau ketika terbuka itu. Nah, disinilah seorang murid itu biasanya itu kalau dia sudah berduaan, misalnya berpandiran dengan gurunya itu, nah itu sudah namanya memesrakan ilmu dengan gurunya itu, supaya murid ini fana pada gurunya. Ketika dia fana pada gurunya, si murid ini pun kadang-kadang kada sadar dia bertanya dengan pertanyaan itu. Artinya pertanyaan itu memang dikehendaki oleh gurunya supaya murid ini bertanya, sehingga dengan sendirinya sir guru ini sampai kepada murid tadi, lalu murid itu mengeluarkan. Nah, ketika murid ini mengeluarkan, maka sir keluar dari gurunya ini yang menjelaskan. Seperti itu. Pada hakikatnya si guru itu sendiri sebenarnya. Hakikatnya orang itu sendiri. Hakikat itu sendiri yang menjelaskan pertanyaan hakikat. Hakikat itu bertanya, hakikat itu yang menjelaskan. Kalau bahasanya di dalam kitab belajar itu seperti inilah. Orang berwiritan tuh harus mendatangkan warid. Warid berwiritan sampai keluar warid baru dia bisa berwiritan terbuka futuhat. Kalau orang yang sudah mesra dengan guru nih, dia itu sebenarnya bertanya itu warid daripada dirinya itu keluar di gurunya sehingga dia bertanya, warid itu lalu menjelaskan keadaannya. Kada paham pian? Kalau itulah yang paham insya Allah paham. Jadi kalau ulun jelaskan itu seperti apalah. Warid itu kan sebenarnya datang kepada orang yang berwiritan. Ketika si murid ini berhadapan dengan gurunya, waridnya itu tidak datang dengan muridnya, tetapi gurunya yang diberikan warid. Karena gurunya ini senantiasa diberikan warid. Tinggal si murid ini bisa tidak menanyakan itu. Nah, ketika gurunya ini ditanya, terbuka waridnya. Nah, warid inilah yang membawa si murid ketika bertanya itu bisa sampai wasil. Makanya ketika murid dan guru ini misalnya berdua, ini bisa wasil murid itu ketika itu juga. Kenapa? Karena waridnya tuh langsung warid yang harusnya dititipkan dengan dia dikalamkan oleh gurunya. Ikam tuh kayak ini aja sih, kayak ini bisa terbuka pian. Nah, itu keutamaannya. Warid itulah. Jadi untung kalau orang itu punya guru murabi mursyid, karena guru murabi mursyid itu asalkan dipancinginya keluar waridnya, langsung keluar waridnya, karena dia senantiasa di dalam waridnya Allah Ta'ala. Orang yang murabi mursyid itu kan la taharaku zarah illa biiznillah, di makam la haula wala quwata illa billah, pandangannya, gerakannya, semuanya itu ditaklukkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu memancing-mancing, maka guru tadi langsung tenggelam di dalam makam la haula tadi. Dia langsung keluar waridnya. pian kalau sudah sampai itu. Guru kayak apa kita ini mencari guru yang mursyid? Ya berdoa saja sayanglah, berdoa aja. Ya lanjutkan. Itu kalau ulun jelaskan panjang dan pian kalau ulun jelaskan tuh pasti pian tahu. Dengan guru murabi mursyid, karena guru murabi mursyid itu lihat kada pernah dia mengajari yang khusus dengan muridnya. Kadang disuruhnya berjalanan aja, ujar guru ulun, aku dulu Sidin belajar beunjunan aja Sidin, beunjunan aja dengan peguruan. Nah beunjunan, tapi sambil beunjunan itu kan sambil muridnya kalau bertanya lalu keluar hikmahnya. Warid itu apa artinya guru? Warid itu seperti ini Muhammad Samanlah. Warid itu ilham namanya. Kalau di dalam orang mengatakan laduni boleh. Warid itu seperti ini. Pian itu misalnya berwiritan, lalu datang wiritan itu misalnya dalam waktu berwiritan tuh pian merasa nyaman dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pian bertambah rajin mengucapnya tuh, mengucap zikirnya, lalu pian bertambah lezat. Maka itu warid namanya. Yang kedua bisa juga waktu kita berwiritan tuh ingat dosa kita. Dosa kita ingat, lalu kita berubah wiritan asalnya membaca salawat, membaca istighfar. Beristighfar dan membaca istighfarnya tuh lezat. Nah, warid itulah yang membuka akan futuhat kita nanti. Nah, jadi orang itu berwirid, warid hanyar futuh, namanya ma'rifat namanya. Nah, jadi pian jangan melawani warid itu bilanya datang. Misalnya pian berwiritan sedih, ingat dosa pian, sedih aja pian, sedih akan dia. Lalu hati pian mengucap istighfar, itu kan berarti diperintahkan Allah Ta'ala mengucap istighfar, jangan lagi membaca wirid yang lain. Beristighfar astagfirullah, bertambah nangis pian.
Bertambah nangis. Karena habis menangis itu pian bertambah dekat tuh. Merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Merasa dalam pelukan Allah Ta'ala. Merasa disayangi Allah Ta'ala. Lalu pian tenggelam. Pian dalam pelukannya itu. Nah itu berarti pian muassil namanya. Merasa senang. Asalnya sedih jadi senang Allah Ta'ala. Merasa didekap oleh Allah Ta'ala. Merasa diliputi. Merasa bergerak pian ini merasa diperhatikan Allah Ta'ala. Merasa pian itu bergerak pian lembut. Merasa pian bergerak memandang ini nyaman, melihat orang nyaman, disariki orang kada sarik pian waktu itu. Nah, itu waktunya sebentar aja, paling 10 menit, 20 menit kayak itu. Nah, itu berarti pian dalam keadaan terbuka putuh. Namanya ma'rifat pian di ketika itu. Yang benar-benar namanya kullu syai'in khalikun. Tapi komentarnya jalan jengge. Kalau mursyid dan meninggal harus cari yang lain. Tunggu isyarat dulu jamalah. Kalau murabi mursyid pian meninggal itu cari dulu isyarat. Cari nomor terus saja berwiritan dulu sampai guru nanti memberikan kabar untuk kita berpindah mursyid lah. Jangan langsung berpindah. Nggih. Mana yang disematkan nih? Assalamualaikum. Batakun guru, bagaimana proses awal memasukkan hakikat ke dalam salat? Itu proses awal sama aja, asalkan ada ilmunya terserah pian. Jadi kalau orang itu punya ilmu hakikat, belajar ilmu tauhid, terserahnya seperti apa. Tapi kalau orang punya guru kan ada bimbingan guru. Nah, misalnya kita musahadah di apal, atau musahadah di sifat, atau musahadah di asma, atau musahadah di jat, tidak jadi masalah. Orang tuh salah musahadah di apal aja kalau sembahyang itu. Enggak, karena semua apal, sifat dan jad itu kada bisa terpisah. Yang mana kita nyaman waktu musahadah di waktu salat itu. Misalnya ulun musahadah di Nur Muhammad guru ay. Ya kada apa-apa biar musahadah di Nur Muhammad. Ulun di apal, ya kada apa-apa juga. Ulun di sifat guru, ya kada apa-apa. Karena apal itu kada mungkin timbul kecuali sifat. Sifat itu pun dan apal itu kada mungkin juga timbul kalau kada ada jad. Jadi semuanya benar aja. Yang maksud ulun ini, maksud saya ini, pian itu musahadahnya yang nyaman di mana? Nyaman di apal, walaupun pian misalnya ahlinya di dalam Nur Muhammad misalnya. Tetapi ketika itu nyamannya di apal, ya di apal, kada usah pian paksakan. Seperti itulah. Jadi tergantung. Nanti kalau guru kita menyuruh ini, ya itu. Amun sudah berwasilah lawan guru dan paguruan, apakah kita mencari guru lain? Kalau sudah kita di dalam pegangan sudah berbaiat dengan guru, mungkinlah maksudnya berwasilah itu. Berbaiat dengan guru, kita itu sudah diangkat beliau, sudah menjadi bimbingan beliau, itu kada boleh pian mencari guru yang lain dulu. Kada boleh pian berpindah guru tuh kada boleh sampai wasil pian. Ada boleh su'ul adab. Walaupun pian nanti berpindah kepada guru yang lebih hebat, tetap pian kada bisa wasil. Oh ini muridnya guru daripada gurunya ya. Yang ulun pegang ini murid sidin. Lalu ulun berpindah kepada guru sidin, bolehlah kada boleh pian. Karena pian tuh belum tentu jadi apa namanya? Jadi pembimbing pian tuh bukan guru sidin, bukan. Contoh seperti inilah, misalnya ulun ini berisi guru. Baisi guru misalnya anggaplah Muhammad, nama guru ulun inilah Muhammad. Ada guru ulun ini mempunyai guru namanya Ahmad. Lalu ulun ini merasa bangga artinya wah guru ulun ini ku tinggalkan aja. Guru daripada guru ulun bermurabi mursyid. Nah itu kada boleh pian. Belum tentu pian di dalam hadrah guru daripada guru sampean tu pian tu termasuk orang yang dibimbing beliau. Tetapi kita ini termasuk di bawah bimbingan oleh guru kita yang bernama Muhammad ini aja. Nah itu pian. Jadi kita ini kan bisa memilih guru murabi mursyid. Makanya orang seringlah menjelaskan guru murabi mursyid itu dia sudah diberi isyarat oleh Rasulullah atau Allah Ta'ala memberi isyarat bahwasanya kita ini termasuk orang yang dibimbing beliau. Kada bisa. Orang pernah melihat orang ini merasa gengsi dengan guru ini kawan gue aja. Jadi aku kada perlu bermurabi mursyid dengan sidin. Bermurabi mursyid dengan sidin. Padahal sidin kan murabi mursyid. Sidin, aku ke guru sidin aja langsung. Datanginya lah ke gurunya.
ke gurunya, ke guru-guru murabi mursid yang kawannya tadi itu. Kawannya guru sudah jadi murabi mursid. Itu datanginya kawannya, didatanginya guruan daripada kawannya tadi. Apa kata gurunya tadi itu? Ujar Sidin, semua yang sudah pada aku ini sudah kuserahkan dengan orang itu, ujar Sidin. Ikam kada bisa dengan aku, ujar Sidin. Nah, kita kada bisa. Jadi kalau sudah berguru murabi mursid, pegangi dulu sampai wasil lah. Jangan hendak berpindah-pindah sesuka pian berganti supir taksi. Ada mau sampai tujuannya ke Batu Licin, pelihari boleh kakannya ke Banjarbaru. Bila sekali berbuat taksi Batu Licin, langsung aja pian ke Batu Licin. Jangan biar motor taksinya buruk aja. Nah, keretak. Semakin buruk, semakin lama perjalanan pian, semakin banyak pian memproduksirnya. Ketika orang itu berwiritan sekian tahun, jangan sedih pian kada wasil. Karena sekian tahun pian berwiritan sampai 20 tahun itulah yang banyak pian itu menerima warid, menerima sir, menerima maunah, menerima pengalaman perjalanan. Perjalanan untuk wasil kepada Allah Ta'ala. Wasil itu apa artinya guru? Wasil itu kalau bahasa kita tuh sampai. Berarti Allah Ta'ala tuh ditujulah kada. Maksud sampai itu terbukanya pandangan batiniah kita, kada merasa mewujud. Itulah misalnya. Lalu perjalanan itu apa? Perjalanan itu menyatakan diri kita kada mewujud, afal kita kada mewujud, sifat kita kada mewujud, zat kita kada mewujud, waktu kita berwiritan, waktu kita sembahyang, waktu kita berjalan, waktu kita beraktivitas menyatakan bahwasanya la mawjuda illallah. Ketika terbuka itu illallahnya yang nampak, Allah Ta'alanya yang nampak, dalam artian nampak kita kada mewujud. Nah disitulah namanya wasil. Namanya apa? Pian gambar pian hilang kah? Gambar apa? Gambar pian hilang. Nah berartinya panah tuh menghilang. Yang lain melihatlah gambar ulun, melihatlah. Batakun ya Allah yahu. Sama kahu Allah, sama aja. Karena ya Allah yahu itu ketika dibaca orang ahli syariat ya sama hukumnya. Dibaca orang ahli hakikat nanti berbeda. Dibaca orang ahli hakikat itu tergantung dari pemahamannya. Itulah ya Allah yahu. Ya Allah wahai Allah yahu. Yahu itu sudah sampai di makam ma'rifat di panah. Wahai dia. Dia artinya dia kada mewujud lagi itu. Kalau hu Allah, dia saja yang mewujud. Allah saja yang mewujud. Nanti itu caranya di napas, macam-macam tuh pian mengamalkan itu. Amazilah, pahami dulu kalimat Allahnya dipahami, hu-nya dipahami. Baru kalimat hu ketika mengatakan hu-nya dipahami, mengatakan kalimat Allahnya itu dipahami. Karena itu makamnya kita mengucapkan ya Allah ya hu ya Allah itu adalah makamnya fanafilah, bakabilah, fanafilah. Seperti itu. Fana wal baka apa artinya guru? Iya tadi itu ketika orang mengucapkan hu, dia saja yang mewujud tuh fana namanya. Ketika dia mengatakan Allah, dia itu namanya baka namanya. Adanya dirinya itu karena zat yang bernama Allah. Itu namanya zikirnya nanti zikirnya di makam zikir sir namanya. Jadi fana wal baka itu satu di makam syariat, yaitu zikir biasa namanya zikir syariat. Kalau di makam hakikat zikir hakikat. Kalau di makam zikir ma'rifat namanya zikir ma'rifat namanya. Karena zikir syariat, zikir ma'rifat, zikir hakikat itu tergantung pandangan batiniah saja. Bukan masalah kalimatnya hu Allah enggak. Seperti itu. Nah adapun makamnya itu dinamakan namanya makam fana, makam baqa namanya. Nah ini masih di dalam makam zikir namanya. Makam zikir bukan dirasakan. Adapun makam fana dan baka itu ketika dia wasil dia tidak mengetahui nanti makam fana dan baka. Yang jelas dia itu merasa diliputi kesempurnaan Allah Ta'ala. Dia melihat dirinya mewujud karena diadakan. Karena nampaknya meliputi sifat jamal. Itulah namanya fana, dia di jamalullah. Atau dia merasakan jamalullah itu meliputi akan dia. Itulah namanya fana baka namanya. Jadi fana dan baka itu kada bisa terpisah nanti. Walaupun di makam fana nantilah. Seperti ini. Orang itu kan di awal dia musahadah untuk mencapai makam fana itu dia harus mempanakan dan menyaksikan. Musahadah dan murakabah namanya. Menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala atau merasakan.
Nah ketika dia itu diberikan Allah Ta'ala makam tubadil, terpindah, terganti, itu sama yang dirasakannya. Yaitu kadang-kadang menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala pada dirinya, geraknya, diamnya, atau dia itu merasa diliputi. Nah, diliputi oleh sifatnya Allah Ta'ala. Jadi fana dan baka itu kada bisa terpisah sebenarnya. Orang memadahkan ini pananya baka aja. Ini karena kada bisa merasakan, kada tahu biar. Karena kita itu di makam pana itu pasti menyaksikan atau merasakan, dua macam. Bila kita menyaksikan, kita lumpuh dalam penyaksiannya. Menyaksikan kudratnya, kita itu rasa hina diri kita. Menyaksikan ilmunya, kita tenggelam di dalam ilmunya. Atau menyaksikan, merasakan kudratnya. Nah di situ kita merasa jagau, merasa hebat. Bukan merasa hebat lah. Masa kita itu seolah-olah di makam kun. Dunia ini seolah-olah setitik air saja kita lihat. Nah, setitik bayangan saja kita lihat. Karena apa? Kita sudah melihatnya bukan dengan penglihatan kita, merasakannya bukan dengan perasaan kita, tetapi dengan sifatnya sudah. Nah, itu pian melihat kena dunia itu segenggaman pian aja. Seolah-olah segenggaman. Kenapa? Karena murakabah tadi itu diliputi oleh sifatnya. Sehingga sifatnya lah yang memandang dunia, sifatnya lah yang memandang segala sesuatu ini. Nah, berarti kalau murakabah itu semua yang dilihat tuh, kalau musyahadah itu semuanya nampak kebesaran Allah Ta'ala. Sehingga melihat diri kita pun kita tertunduk lemas di dalam kudratnya. Nah itu kalau dia diberikan makam musyahadah di waktu pana. Jadi makam musyahadah itu dan murakabah itu di makam pana kita diberi kita. Pasti dua itu kada bisa lepas. Kada bisa lepas. Di awalnya kan musyahadah dan murakabah. Di akhirnya pun musyahadah dan murakabah. Dalam artian di makam suluk kita itu musyahadah dan murakabah kada bisa lepas. Ketika kita wasil pun diberikan Allah Ta'ala makam musyahadah yang sebenarnya. Nah, makam suluk itu musyahadah kita, murakabah itu makam menyatakan namanya. Menyatakan dia saja yang maujud, menyaksikan dia saja yang maujud. Kalau di makamnya wasil, itu bukan kita menyaksikan tapi merasakan. Mencari guru mursyid, ciri-cirinya yang wasil seperti apa guru? Berat pian, berdoa saja pian. Kalau pian sudah terbiasa mendengar orang itulah. Orang itu misalnya lejat, kalau pian mendekatinya itu misalnya ingat dengan Allah Ta'ala, merasa tenang. Pian, nah itu termasuk ahlullah berarti orang itu. Termasuk ahlullah namanya. Misalnya dekat dengan orang itu, nah dekat dengan orang itu ingat Allah Ta'ala. Dekat dengan orang itu rasa nyaman. Rasa kada hendak berbuat macam-macam selain ingat Allah Ta'ala. Nah itu haji masalah. Itu sama orang yang belajar itulah. Orang itu kalau belajar dia musyahadah dengan orang, dengan guru itu musyahadah. Walaupun orang 1000 belajar dengannya, belajar orang tuh 1000 dengan guru itu. Kalau orang itu hatinya tuh bertaluk dengan guru, seolahnya berhadapan dengan guru aja. Kan ada yang lain tuh panah dia dan yang lainnya kada melihatnya. Jadi kalau guru menjelaskan tuh seolah-olah berhadapan dengan dia, bang, menjelaskan. Nah itu kalau orang itu sirnya itu bagus dengan gurunya. Nah, itulah. Guru 4 batakon kita ini berpakaian ihram bolehlah. Apa tuh etikat, apa tuh ikat rambut, kebetulan rambut boleh aja. Yang kada boleh itu rambut tuh tegugur lepas waktu pakai kain ihram, waktu kita sudah berniat ihram. Namun pakai kain ihram tuh hendak pian ikat kah, hendak pian apa kada jadi masalah, hendak pian ayam kah kada jadi masalah. Guru 4 batakun, laki-laki talak 3 tapi masih serumah kayak apa guru? Talak 3 itu munnya masih serumah kada apa-apa, asal jangan menggauli je. Orang talak 1, talak 2 itu kada boleh dia mengusir bininya dari rumah sampai masa idahnya habis. Misalnya misalnya orang itu menalak bininya, ikam aku talak 1 aja, kada bolehnya mengusir bini itu sampai di rumah itu sampai akhir masa idahnya. Ya, talak 3 aja tapi serumah, kada apa-apanya serumah, asalkan kada boleh digauli. Kalau talak 1, talak 2, misalnya ikam ku talak 1, serumah itu kada boleh mengusir bininya dari rumah itu sampai masa idahnya. Lalu ulun guru tagauli aja, talak 1 tuh, talak 2 itu tagauli. Berarti rujuk namanya. Belum sampai masa idahnya. Nah, kalau talak 3 itu biniannya kada apa-apa di rumah asal jangan digauli. Karena syarat menggauli biniannya harus menyelesaikan idah.
5 buting syaratnya. Harus menyelesaikan iddah. Habis selesai iddah lalu dia dikawini oleh orang lain. Habis habis itu digauli oleh orang lain. Habis itu ditalak oleh orang lain. Habis itu menyelesaikan iddah dengan orang lain, baru pian boleh menggaulinya. Kalau talak 3 itu 6 syaratnya. Demikian. Hehehe, macan liar. Insyaallah tabarakallah. Izin bertanya guru, kenapalah ulun ini apabila berguru selalu putus di tengah jalan. Nah itu bukan putus di tengah jalan, pian kada tahan dengan ujiannya berarti. Karena ujian dengan guru itu satu untuk menimbulkan mahabbah itu pian harus ingat terus dengan guru pian. Harus ingat dengan guru pian satu. Yang kedua harus pian itu diingat oleh guru pian. Berarti pian kalau wasan meninggalkan perguruan. Putus terus di tengah jalan jajulak pian jangan sampai guru itu melupakan dengan kita. Walaupun jauh jaraknya, jangan sampai si dia lupa dengan kita. Karena yang utama itu kita berguru itu bukan wiritannya sebenarnya. Tetapi ketika kita itu senantiasa di dalam hati guru. Nah ketika seseorang itu berguru yang lebih baik itu, guru itu artinya murid itu mencintai gurunya. Tetapi yang paling abdal itu murid itu ada di dalam hati guru. Karena hati guru itulah tempat nazarnya, tempat pandangannya Allah Ta'ala. Jadi murid itu ketika dia kada berwiritan sekalipun, karena gurunya ini senantiasa mendapatkan sir, murid tadi itu nanti dia akan berubah dengan sendirinya karena dia ada sir daripada gurunya, yang waktu gurunya mendapatkan sir dia ada di dalam hati gurunya. Seperti itulah. Kalau guru murabi mursyid lah, guru di awal berjalan memang ada nafsu yang menggebu-gebu untuk berkhalwat kah? Untuk apa nih? Untuk wasil malah lah. Untuk wasil. Habis itu apa lagi? Kada kamu lihat nah. Kada apa-apa misalnya di dalam diri kita itu adanya tipuan. Iya, wasil itu termasuk hendak wasil, hendak menjadi wali. Itu kada apa-apa dulu. Dalam perjalanan kita aja waktu beramaliyah hendak sugih, wah beramaliyah rajin. Kada sugih-sugih tetap beramaliyah, nah berarti berhasil tuh dengan amaliyahnya tuh. Waalaikumsalam, bahasa rasa amin ya rabbal alamin. Nggih masyaallah. Ajan ka, Mak? Belum lah. Ulun ini bolehlah memakai mazhab yang lain, keadaan terdesak, boleh aja, tidak apa-apa. Boleh aja, kalau mudarat pindah ke lain tidak apa-apa. Mudarat, contoh seperti orang misalnya betawaf, sa'i itu kan berudunya memakai mazhab Imam Malik, supaya dia itu benar-benar yakin bahwasanya wudunya kada batal tersentuh perempuan. Seperti itu, karena kada bisa kita ini ketika kita tawaf itulah mesti tersentuh perempuan. Nah berwudulah dengan wudu Imam Malik. Itu kan dalam keadaan mudarat. Izin ayah. 4 batakun yang dimasuk Fatihah 4. Kayak apa ayatnya? Ya Fatihah 4 itu 1 Al-Fatihah, 2 Qul huwallahu ahad, 3 Qul a'udzu falaq, 4 Qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya Fatihah 4 namanya. Ini Fatihah 4 namanya. Abah. Aja ijis, masya Allah, barakallah. Guru, apa boleh kita membantu orang atau mendorong agar berzikir? Boleh saja. Guru mursyid itu harus ahlul bait Rasulullah. Kalau kada mesti, orang yang diberikan makam futuhat itu tidak mesti harus ahlul bait. Enggak. Berarti Allah Ta'ala pilih kasih berarti Allah Ta'ala didetekti berarti harus keluarga ini, harus keturunan ini. Enggak. Murabi tidak mesti misalnya ahlul bait. Kada mesti kelihatan orang itu berjubah, berbulang. Enggak mesti. Tetapi yang orang menjadi murabi mursyid itu adalah orang yang diberikan makam wali dan diberikan makam wilayah untuk membimbing orang. Hatta dia itu bukan ahlul bait, hatta orang awam biasa dia, karena dia beramaliyah sampai kepada makam, di mana makam itu yang diberikan Allah Ta'ala tadi makam kewalian dan diberi makam wilayah untuk membimbing orang lah. Ada orang itu makamnya tinggi kewaliannya, tetapi tidak diberikan makam untuk membimbing orang, tidak bisa dia membimbing. Ada orang itu makam wali, tetapi dia tidak bisa membimbing orang. Jadi setiap wali itu belum tentu bisa menjadi murabi mursyid.
Tetapi setiap murabi mursyid itu pasti wali dan pasti diberi makam untuk membimbing orang. Ulun baru ditinggal istri meninggal dunia, ulun minta doanya kah? Minta apanya? Minta kawinakan lagi. Kata kemudian. Oh, minta nasihatnya guru supaya hati tenang. Masya Allah. Mudah-mudahan pian diberikan kesabaran dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan atau diberikan sesuatu yang lebih baik. Allahumma khlib khairan minha. Berarti biar menyuruh ulun kawin lagi. Ada juga. Artinya mengganti itu kan mesti bini mati harus diganti dengan bini supaya baiknya ada yang baik itu selain daripada misalnya kada jodoh tetapi diberikan yang baik, misalnya lebih sabar, lebih memahami hikmah, misalnya hidup itu seperti ini kalau berkeluarga, atau dengan mengingat bini macam segala kebaikannya lalu kita hendak berbuat baik, itu kan waktunya hidup kada keganangan kebaikannya, misalnya waktu dia hidup kada mengganang, artinya keramahannya dengan kita, jasanya dengan kita, itu kan wakhlub khairan minha namanya. Kenapa orang berwirid bisa tak sadar dan tidak ingat? Tidak sadar, tidak ingat yang terjadi. Bila kada sadar, kada ingat yang terjadi, antara dua aja tuh. Bila kada mengantuk, teguring. Mengantuk, kada sadar guru datu aja. Orang berwiritan kada sadar aja sampai subuh. Kada sadar kalau nya kada lejat, berarti lain yang sebenarnya. Bisa teguring berarti berwiritannya itu. Ulun sadar aja guru aja. Rasa berwiritan, rasa kada, dirasakan dulu. Apakah itu mengantuk apa tidak? Karena apabila kita itu berwiritan, itu misalnya kada sadar, nah itu tergantung daripada nanti wiritan kita itu. Wiritan kita itu seperti apa nantilah wiritannya tuh, karena wiritan itu ada yang membawa kepada terbukanya alam gaib. Nah, itu. Jadi makanya perlu kalau berwiritan itu perlu berguru lah, perlu guru. Sampai sini kita sejam sudah hendak ajan orang. Oke, terima kasih semua yang hadir. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Terima kasih kepada Abah Banjar moderator, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang hadir, yang bertanya, minta maaf, minta ridha, minta halal. Kalau pertanyaannya tidak sempat disimatkan ataupun pertanyaannya tidak sempat dijawab, ulun minta ridha, minta halal dengan pian. Kayaknya pian bertanya lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi pahit.